di YouTube Analytics itu ada beberapa tools yang bener-bener bisa ngebantu kita guys. Makanya gue coba buat manfaatin AI supaya tools yang ada di Analytics YouTube itu lebih optimal ya. Nah kemarin gue sempet nonton yang ciri-ciri konten yang berkembang itu gimana. Itu adalah konten yang average view durationnya sama impression kliknya tinggi, itu channelnya bakalan lebih cepat berkembang. Ada satu tools yang tadi gue bilang, yaitu AI. Teman-teman bisa manfaatin mulai dari cari ide, editing, terus bikin thumbnail dan juga deskripsi. Geng, pulang dulu coy. Thank you ya Mas, balik dulu. Ayo, thank you ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel FNM Vlog bareng Mas Pin ya. Dan gue baru kelar servis, habis 209.000 guys. Jadi ganti oli, ganti filter oli sama busi. Itu 109.000. Biaya servisnya 100.000 jadi 209. Udah naik beberapa kali ya. Waktu pertama servis itu cuman 75.000, sampai sekarang udah naik 25 ribuan ya. Dan ini misi kita adalah sekarang balik ya. Semoga aman, bismillah. Dan sekedar informasi ya, gue sekarang lagi trial ngonten menggunakan AI. Itu beberapa fitur-fitur yang gue pakai, contohnya kayak nyari ide, terus bikin deskripsi dan bikin thumbnail, sampai editing juga pakai AI ya teman-teman. Jadi gue nggak tahu seberapa optimal kalau kita pakai AI. Beberapa video gue udah gue upload yang mulai editing dan bikin thumbnailnya pakai AI sama deskripsinya, lumayan powerful ya. Tapi tergantung sih, sepowerful apapun thumbnail sama deskripsi, kalau isi kontennya nggak menarik bakalan di skip juga. Gue sih ngegunain AI-nya tuh kalau di deskripsi buat bikin SEO ya, atau search engine optimization, supaya kalau misalkan orang-orang buka YouTube, searching atau ya paling tidak browsing di YouTube, itu langsung muncul guys. Karena dengan SEO yang tepat, konten kita bakalan lebih sering muncul ya. Nah sisanya tinggal isi kontennya harus dibikin lebih menarik supaya impression kliknya lebih tinggi, karena itu ngaruh guys. Semakin tinggi impression klik, semakin tinggi juga durasi waktu tonton. Itu mempengaruhi YouTube untuk ngerekomendasiin video kita ke orang lain guys. Jadi harus bener-bener optimal ya. Apa aja sih yang bisa dilakuin sama AI buat motovlogger itu? Ada banyak ya guys ya. Dari misalkan buat editing itu ada fitur buat text to speech atau auto bikin apa namanya, translate gitu, dan juga stabilisasi video itu di editing ya guys. Kalau di persiapan kontennya sendiri kayak cari-cari ide, itu juga bisa dilakukan sama AI teman-teman. Jadi AI itu apa sih? AI itu secara definisi, kalau sekarang udah berkembang, itu adalah kecerdasan buatan yang sekarang itu berkemampuan untuk mengambil keputusan secara rasional guys. Jadi kalau misalkan kita nge-YouTube, itu kan ada analisis tuh di YouTube Studio. Mungkin kita bisa masukin beberapa parameter yang bisa digunain buat AI untuk
kemudian merekomendasikan kepada kita konten apa sih yang sekiranya diminati sama penonton kita gitu. Dan itu cukup ngebantu di gua guys. Jadi ngerjain editing lebih cepat, terus nemuin ide konten juga lebih akurat gitu ya, dan menarik tentunya buat temen-temen. Setidaknya ya mungkin kalau misalkan di waktu normal itu pekerjaan konten bisa jadi 1 atau 2 jam, itu bisa mungkin 50% lebih cepat ya. Contohnya di video gue yang kemarin yang nyobain itu apa, GoPro Hero 4 Black settingan malam, itu gue pakai AI guys untuk pembuatan deskripsi dan juga thumbnail. Sekarang gue pengen nyobain untuk stabilizernya ya guys, karena masalah di GoPro Hero 4 itu ada 2. Pertama, kalau nggak dia kurang stabil ya suaranya cuman 1 channel, artinya sebelah kanan doang yang bunyi. Sebenarnya bisa diakalin pakai adaptor buat suaranya ya, output suaranya biar bisa jadi 2 channel pakai adaptor. Tapi karena gua nggak beli adaptor, gua cari alternatif lain dengan cara manfaatin aplikasi CapCut yang di dalam situ udah ada AI yang bisa berguna buat kita buat ngebantu editing, dan hasilnya oke, bisa jadi 2 channel. Dan untuk masalah kestabilan bisa di handle juga pakai CapCut. Contoh apa namanya, fitur AI yang gue gunain di editing gue ya, dan proses upload itu salah satunya ChatGPT guys. Gue nyari ide pakai ChatGPT, bikin deskripsi juga pakai ChatGPT, terus pakai apa namanya buat thumbnail itu pakai ini juga, thumbnail maker. Nah, kalau kita post foto gitu kan yang mau kita jadiin thumbnail, itu dia bakalan otomatis menyesuaikan ya untuk tulisan-tulisan yang ada di thumbnail, terus icon, gambar, itu akan otomatis menyesuaikan guys kalau kita pakai AI. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi manual bikin apa namanya tulisan dibentuk-bentuk pakai font yang tebel atau jenis fontnya apa gitu kan, size-nya gedein manual gitu, udah enggak guys. Tinggal kita masukin foto, masukin tulisan yang pengen kita taruh di thumbnail, udah jadi tuh. Prosesnya cepet, nggak nyampe 10 menit, paling nggak nyampe 3 menit juga kali. Ngebantu banget buat bikin thumbnail yang menarik. Dan kalau temen-temen tahu ya, di YouTube Analytics itu ada beberapa tools yang bener-bener bisa ngebantu kita guys. Makanya gue coba buat manfaatin AI supaya tools yang ada di Analytics YouTube itu lebih optimal ya. Nah, kemarin gue sempet nonton yang ciri-ciri konten yang berkembang itu gimana. Itu adalah konten yang average view durationnya sama impression kliknya tinggi, itu channelnya bakalan lebih cepat berkembang, karena YouTube bakalan merekomendasiin ke orang-orang lain yang belum nonton dari hasil viewers kita sebelumnya guys. Semakin tinggi average view duration dan klik impressionnya, itu maka semakin direkomendasiin sama YouTube. Dan di dalam YouTube Creator juga ada tutorial gimana sih caranya bikin konten kita itu menarik untuk ditonton mulai dari awal sampai akhir guys. Ada bocil nih. Biasanya bocil-bocil kematian suka minta geber om gitu. Terus di Analytics juga ada ini guys, tools buat kita
mencari tahu kebiasaan penonton. Penonton itu aktif nonton mulai dari jam berapa sampai jam berapa di konten kita ya. Itu ada guys. Jadi kalau di konten gua itu penonton gua aktif mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam guys. Untuk rata-rata tertinggi penonton di channel gue itu ada di kisaran 6 sore sampai jam 12 malam. Nah itu gue manfaatin ya guys untuk uploadnya kira-kira sekitaran jam, ya mungkin jam 8 pagi, atau opsi kedua di jam 6 sore yang notabene di atas jam 6 sore itu lagi tinggi-tingginya di konten gue nih orang nonton. Dan itu berfungsi dengan baik guys. Ada di video gue yang kemarin yang nyobain kamera setup terbaru GoPro Hero 4 di settingan malam ya. Baru di upload itu sekitar 4 jam udah dapet 12 penonton. Nah itu di gua itu udah yang terbanyak selama gua upload video guys. By the way bentar lagi Konoha mau ganti presiden ya guys ya. Mau ada pemilihan umum. Dan dihimbau untuk seluruh warga Konoha untuk menggunakan hak pilihnya ya guys. Karena golput bukan pilihan, bukan solusi untuk kemudian Konoha menjadi lebih maju guys. Kalau gua sih netral ya. Setiap calon punya kelebihan masing-masing dan pastinya kebijakan masing-masing yang tentunya bertujuan baik untuk negara kita guys, negara Konoha tercinta. Jadi siapapun presidennya, gua selaku rakyat bakalan tetap support dengan kebijakan-kebijakan yang bakal mereka keluarin. Ini mobil dari tadi tatit mulu. Ada jalan lurus, kita coba tes stop speed. Kebiasaan kalau jalan mulus, kalau nggak tikungan ya lurusan. Itu aja makanannya. Step udah underbone, cuman sayang jok gua belum gua ganti. Jadi posisi ridingnya masih suka maju-maju sendiri karena masih licin juga. Masih yang standar yang masih ada lekukannya kayak gini, jadi agak susah. Bocil berbahaya guys. By the way, thank you ya buat teman-teman yang udah support channel Ipin M Vlog buat terus ngonten dan berkembang tentunya. Kemarin ada yang nyemangatin gue, semangat terus bang kontennya, thank you bang. Terus ada juga yang bilang semangat bang, bismillah gue juga mau jadi motovlogger kata dia. Oh iya guys, kalau kalian tahu rekomendasi DB Killer yang compatible buat knalpot bogar, kalian saranin ke gue ya, karena gue lagi butuh guys. Tadi gue sempet nyoba satu DB Killer punya teman gue, itu nggak terlalu efektif ya buat ngeredam suara. Yang adjustable itu loh, yang bisa 3 mode suara. Nah, karena di situ gue lihat untuk sistem peredamnya sendiri masih ada celah guys, dan lumayan agak gede. Memang harusnya bercelah, tapi nggak terlalu gede lah harusnya. Kalau celahnya terlalu gede masih bunyi.
ngebutnya pakai underbone itu kalau cornering bisa sampai kayak mau tidur. Oke guys, jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mungkin sekarang udah konten tapi masih kesusahan dalam mencari ide editing dan misalkan bikin deskripsi thumbnail atau proses uploading masih kesusahan, dan juga teman-teman yang lagi mau konten atau lagi tertarik minat untuk konten, ada satu tools yang tadi gue bilang, yaitu AI. Teman-teman bisa manfaatin mulai dari cari ide, editing, terus bikin thumbnail dan juga deskripsi. Itu bakal bikin kalian jadi lebih mudah ya guys ya. Dan tentunya maksimalin fitur-fitur yang ada di dalam situ ya, supaya teman-teman lebih produktif lagi. Kalian bisa manfaatin AI untuk dubbing misal, atau untuk bikin script, atau untuk nyari foto atau video bahkan yang bentuknya ya mirip-mirip kayak seni lukis tapi lebih kompleks ya. Bahkan AI juga bisa bikin video yang menurut gua kayak anime gitu guys. Jadi recommended banget buat dicoba. Gue mau beli air dulu ya. Beli air. Kok ada musik? A few moments later. Gua pikir nggak ada plastiknya kayak di Indomaret di kota. Biasanya kan mereka udah yang safe apa namanya, global gitu ya, udah nggak pakai plastik lagi, harus pakai tas belanja. Di sini masih pakai ternyata. Oh, gimana bawanya? Hah, ribet. Gini aja lah. Oke teman-teman, kita udah mungkin 3 menit lagi nyampe di rumah. Jadi segitu dulu ya untuk konten kali ini. Semoga ada yang bisa kalian petik dari apa yang udah gue sampaikan tadi, dan semoga terhibur juga ya. Oke, segitu dulu. Gua Mas Pin dari EPNM Vlog. Salam ngabers dari Kalimantan Timur. Ciu.